Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 34. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberikan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai 11.
Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah karya Roh Kudus. Kita bisa membayangkan perasaan para murid Yesus. Yesus telah menjadi kekuatan dan harapan mereka. Kini Dia akan pergi dan meninggalkan mereka. Mereka sedih dan kehilangan arah hidup. Apalagi sebelumnya Yesus menyatakan, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Akan tetapi, Yesus tidak membiarkan mereka ketakutan dan putus asa. Dia tidak lagi akan hadir secara fisik di tengah-tengah mereka, tetapi akan mengutus seorang penghibur. Penghibur itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya, penghibur itu akan mengajar dan memberi kekuatan kepada mereka. Saudara terkasih, Yesus tidak menjanjikan hidup yang serba mudah, sukses tanpa masalah. Berbagai kesulitan seringkali menjadi resiko yang tak terpisahkan dari kehidupan orang beriman. Di beberapa tempat, para pengikut Yesus mengalami diskriminasi, yakni dipersulit untuk mendapatkan fasilitas tertentu, pekerjaan, atau naik dalam karir. Di tempat lain, umat beriman Kristen dipersulit untuk membangun tempat ibadah yang pantas. Dengan tulus memberikan bantuan sosial pun, orang Kristen dituduh melakukan kristenisasi atau mengajak pengikut agama lain untuk menjadi Kristen. Saudara-saudariku terkasih, di media sosial, Yesus dan iman Kristen diolok-olok dan dianggap sebagai hal yang bodoh dan konyol. Berhadapan dengan hal-hal seperti itu, menjadi pengikut Yesus terasa tidak enak dan bahkan terasa berat. Akan tetapi, Tuhan tidak membiarkan umat beriman berjalan sendirian. Penghibur, yaitu Roh Kudus, tidak hanya menyertai para murid Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi juga menyertai perjalanan dan perjuangan hidup kita sekarang ini. Roh Kudus tidak selalu berkarya
dengan cara-cara yang ajaib dan luar biasa. Dia berkarya melalui peristiwa-peristiwa hidup kita dan melalui orang-orang di sekitar kita. Diperlukan iman dan kepekaan hati untuk mengalami penyertaan dan bimbingan Roh Kudus itu. Semoga demikian. Amin.